bener gak sih kalau misalkan kita sedang mentalnya lagi gak baik-baik aja, emang bener-bener itu jauh dari Allah ya? Saya justru lebih melihat perspektif sebelumnya. Kalau kita jauh dari Allah, pasti mental kita akan kena. Pasti. Kita jauh dari Allah itu pasti mental kita akan kena. Oke, berarti orang-orang yang sakit itu lagi jauh ya? Iya, dalam artian tadi ya ada aspek-aspek yang kemudian bisa, jadi kita melihatnya jauh dari Allah itu tidak hanya sebatas sholatnya, ya kan, tidak hanya sebatas ibadah yang memang difardukan. Contoh gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, balik lagi nih sama Oja di Orasi Podcast, obrolan Islami. Oke, kali ini Oja membawakan topik terkait mental health awareness, terutama di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini Oja membawakan data based on LPKA dari divisi konseling dan kesejahteraan bahwa ada, ini per Desember ya guys, 70 mahasiswa per Desember, 70 mahasiswa yang mungkin memiliki kesehatan mental yang kurang gitu, yang nggak stabil gitu terkait mental health mereka. Kemudian per 2021 ada 146 mahasiswa. Kemudian di 2022 337 itu sampai Desember kemarin. Gitu. Nah ini Oja nggak sendirian, Oja dibersamain oleh Kepala Divisi Konseling dan Kesejahteraan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita sambut Pak Arif Rizky. Sapa dulu penontonnya Pak, Sobat Orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat orasi semua dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa sehat jiwa raga. Amin, amin. Oke. Pak Arif, ini sebagai kepala divisi ya di lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni atau LPKA. Divisi konseling dan kesejahteraan mahasiswa. Oke, lagi sibuk apa nih Pak? Aktivitas rutinitasnya ya memberikan layanan terkait tadi ada konseling, kemudian juga ada layanan klaim kesehatan, termasuk juga pembinaan pada penerima beasiswa yang ada di UMI. Seperti itu. Oke, kita ngomongin tentang mental health nih Pak. Yes. Yang mungkin di current situationsnya itu mental health awareness itu sangat lagi booming gitu. Betul. Gitu kan. Terkait trauma anak-anak muda mungkin, terus ya banyak lah ya permasalahan-permasalahan yang terkait tentang mental health gitu. Nah nih Pak, LPKA termasuk divisi tersebut itu menyediakan apa aja sih untuk keep mental kita tuh sehat gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Oja dan sahabat orasi. Jadi di LPKA itu ada salah satu divisi yang memberikan layanan konseling dan kesejahteraan bagi mahasiswa. Layanan yang kami berikan meliputi layanan konseling. Kalau berhubungan dengan mental health berarti yang spesifik berkaitan adalah di bagian konselingnya. Nah di bagian konseling itu ada layanan konseling baik secara online maupun offline. Cuma sekarang sudah banyak sekali yang menggunakan layanan secara offline atau tatap muka langsung. Meskipun demikian, kami juga memfasilitasi karena keterbatasan mungkin waktu, jarak, akhirnya kita layani secara online. Bisa lewat Zoom, lewat Google Meet ataupun aplikasi yang lainnya. Oke. Di samping itu juga kita memberikan edukasi dan juga upaya-upaya untuk mengkampanyekan kesehatan mental. Biasanya lewat postingan di media sosial yang ada di divisi konseling maupun juga yang ada di LPKA. Selain itu, kami juga pernah melakukan semacam seminar terkait dengan kesehatan fisik maupun mental. Itu bentuk upaya yang coba kami lakukan agar mahasiswa bisa memiliki kesehatan mental yang jauh lebih baik. Kalau boleh tahu nih Pak, kebanyakan itu mahasiswa kena mentalnya tuh ya terkait problem apa gitu. Baik.
Kalau data yang kami peroleh di LPKA itu memang mayoritas problem yang dihadapi itu adalah problem non-akademik. Oh, Ya, non-akademik. jadi non-akademik itu justru paling banyak dialami atau menjadi pemicu dari problem psikologis yang dialami oleh mahasiswa kita. Dan tidak sedikit juga problem non-akademik itu berdampak secara akademik. Memang yang pure murni problem akademik itu juga ada. Seperti misalnya kesulitan belajar, ya kan, tidak fokus, konsentrasi maupun problem-problem akademik yang memang ada itu juga memang terjadi. Tapi ternyata banyak juga mahasiswa kita yang memiliki problem non akademik. Oh gitu. Terus itu bisa digolongkan ringan, sedang. Klasifikasinya saya izin membuka data yang saya bawa ya. Kebetulan memang ini data yang kami miliki berkaitan dengan problem kesehatan mental yang ada di mahasiswa kita. Jadi kita sih berharap dengan adanya podcast ini semakin memberikan kesadaran terkait kesehatan mental yang ada selama ini, dan kita melihat kesehatan mental itu tidak hanya berkaitan dengan kondisi sakit mental atau gangguan psikis, tetapi orang-orang yang juga ingin mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki. Begitu ya. Oke, dari data di tahun 2022 ya. 2021 itu mayoritas kategorinya ringan. Jadi kategori ringan, sedang, berat itu kita lihat, kami analisa berdasarkan problem yang disampaikan. Kalau berhubungan dengan aktivitas yang memang masih bisa dikontrol, individu masih memiliki kemampuan mengendalikan dirinya, ibaratnya dia hanya butuh tempat curhat, kita masukkan problem yang ringan. Yang mulai ada gejala-gejala fisik dan cukup mengganggu, kita masukkan kategori yang sedang. Tapi kalau sudah ada gejala-gejala depresi yang cukup berat misalnya, upaya-upaya atau pikiran-pikiran menyakiti diri maupun orang lain, dan juga gejala-gejala khas dari orang yang mengalami psikotik dalam istilah psikologi, ada halusinasi, ada keyakinan yang gak irasional, kami masukkan ke dalam kategori berat. Nah, di tahun 2021 itu paling banyak di problem ringan. Sementara di tahun 2022 ini itu cukup hampir rata ya, antara sedang dan ringan, meskipun yang paling banyak juga tetap yang ringan. Di tahun 2022 ada 44% yang datang ke kami dengan kondisi psikologis mengalami gangguan yang bersifat ringan, ada 39% yang mengalami gangguan sedang, dan 17% yang mengalami gangguan berat. Seperti itu, Oja dan sahabat Oras. Sebenarnya tuh Oja tuh agak speechless sih kalau misalkan ngomongin tentang mental gitu kan. Karena beberapa teman Oja juga mengalami hal yang sama gitu. Nah, karena ada klasifikasi ringan, sedang, dan juga berat, itu tuh upaya LPK itu apa? Kalau misalkan kalau ringan itu upayanya apa, sedang itu apa, kalau berat gimana? Dari data yang kami miliki tentunya upaya yang rutin kami lakukan adalah dengan memberikan layanan konseling, dan juga kami bekerja sama dengan psikiater yang kebetulan juga dosen di UMY. Kami upayakan untuk mendapatkan penanganan farmakoterapi. Jadi kami memberikan rujukan untuk mereka mendapatkan layanan tersebut. Jadi prinsipnya kami tetap memberikan layanan konseling. Untuk problem yang memang berat, akhirnya kami rujuk untuk mendapatkan farmakoterapi atau obat. Nah, untuk yang sedang ataupun ringan, kalau yang memang ringan ya dengan konseling, atau kadangkala kita fasilitasi, kita berikan edukasi di media sosial, kemudian itu paling tidak sedikit banyak bisa memberikan insight, bisa memberikan inspirasi atau pencerahan. Itu yang upaya yang sudah coba kami lakukan sejauh ini. Ngobrolin tentang terapi nih Pak, itu kan berarti diagnosnya itu udah sedang ke berat ya. Nah, apa sih psikoterapi itu? Oke, kalau kita membahas tentang psikoterapi, ini memang sudah spesifik terkait upaya-upaya atau metode-metode yang kita gunakan untuk memulihkan kondisi psikis atau kesehatan mental seseorang pada kondisi yang lebih optimal. Biasanya orang-orang dengan kondisi gangguan tadi yang sedang maupun berat, kita menyebutnya dengan upaya itu sebagai sebuah psikoterapi. Psiko itu dari asal kata jiwa, terapi sendiri adalah terapi. Jadi terapi jiwa yang bermakna upaya yang digunakan untuk menterapi atau mengobati problem-problem psikologis seseorang.
kan karena kita itu di Muhammadiyah ya, Ya. kita kaitkan dengan Islam. Kalau psikoterapi Islam nih, Ya. itu gimana? Apa Baik. bedanya dengan psikoterapi pada lainnya gitu? Ya. Menarik sekali ya Oja ya. Memang saya sendiri dulu belajar di institusi Islam. Yang saya merasa beruntung, kenapa? Karena kami akhirnya terwarnai dengan psikoterapi Islam. Dan tentunya secara filsafat, secara metode, ada beberapa hal yang membedakan. Kalau psikoterapi kontemporer atau kita menyebutnya psikoterapi barat gitu ya, itu memang berakar atau berujuk dari pendekatan-pendekatan yang sifatnya materialistis. Kayak gimana Jadi, itu? maksudnya adalah sesuatu itu harus terukur, sesuatu itu nyata, sesuatu itu kemudian bisa terlihat, terukur, ada ukurannya. Tapi dalam psikoterapi Islam ya, kita menggunakan filsafat ataupun pendekatan-pendekatan yang tidak hanya memandang jiwa ataupun eksistensinya itu sebagai sesuatu yang terukur. Contoh sederhana, kalau kita memahami dalam salah satu psikoterapi Islam gitu ya, ada yang disebut dengan konsep misalnya tawakal. Itu kan kadang-kala tidak akan bisa masuk karena pendekatan atau psikoterapi barat ada beberapa yang menekankan lebih sifatnya materialistis. Kalau kamu ingin sukses, ya kamu harus terus mencoba. Kamu lakukan pengulangan-pengulangan sampai kamu berhasil. Itu nggak diajarkan dan kadang tidak tersentuh keyakinan bahwa kita perlu bertawakal kepada Allah. Konsep kemudian muraqabah misalnya, merasa diawasi oleh Allah. Kadangkala orang menjadi dia bersikap curang, dia kemudian melakukan sesuatu yang melanggar norma, dia menyakiti diri atau orang lain karena lepas dari aspek tadi. Di Islam dalam psikoterapi kita ada sebuah pendekatan di mana yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan, sehingga akan membangun kontrol diri. Nah, kalau psikoterapi barat, kontemporer, Oja dan sahabat orasi itu cenderung memisahkan antara agama dengan keilmuan. Oh, itu lebih ke saintifik gitu ya, lebih. Maka tadi pendekatannya pendekatan materialisme. Yeah. Sesuatu itu harus nampak jelas, bisa terukur. Sekarang kita mengukur tawakal gimana? Misalnya, kita mengukur bagaimana seorang itu bisa merasa diawasi oleh Allah. Meskipun indikator-indikator itu bisa kita buat, tetapi hal-hal yang sifatnya substansi, bahkan dalam pendekatan atau filsafatnya itu tidak masuk di psikoterapi kontemporer atau psikoterapi barat. Nah, meskipun demikian, di perkembangannya para psikolog atau ilmuwan muslim pun mereka tidak anti dengan metode-metode atau teknik yang memang secara saintifik itu juga cukup efektif selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga hadis, seperti itu. Oh, Pak Arif, bisa beri Oja contoh nggak? Bentuk dari psikoterapi Islam. Oke, ini untuk membandingkan supaya konkret ya. Psikoterapi kontemporer misalnya dengan pendekatan teknik relaksasi. Saya akan mengajarkan kepada Oja dan sahabat orasi misalnya teknik relaksasi, kita mengatur dan menarik nafas dalam, kemudian kita tahan selama sekian detik, lalu kemudian kita hembuskan. Sebatas itu. Kalau pendekatan atau menggunakan teknik psikoterapi Islam itu seperti apa Pak? Nah, ada nuansa yang masuk. Misalnya dalam keyakinannya, Mbak Oja dan sahabat, kita yakin ya bahwa apa yang menyembuhkan kita, bahwa teknik ini bukanlah yang menyembuhkan. Allah lah yang memberikan kesembuhan. Jadi dari awal prosesnya pun kita sudah menyertakan dan mendudukkan keyakinan yang secara Islam. Itu salah satunya. Yang kedua misalnya dalam modifikasi atau pengembangan metode. Kalau tadi hanya menarik nafas dalam, menahan dan menghembuskan, kita juga bisa menggunakan sentuhan-sentuhan yang berbau atau ada nilai-nilai Islam. Ketika Mbak Oja menarik nafas misalnya, coba rasakan dengan penuh kesyukuran, coba rasakan bahwa apa yang Mbak Oja miliki sekarang merupakan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Ini waktu ngambil nafas ada proses seperti itu. Kalau tadi kontemporer kan hanya sebatas itu aja. Tapi kalau dengan pendekatan psikoterapi Islam, dari awal sebelum kita praktek, kita berikan penjelasan, kita dudukkan dan luruskan niatnya. Dan setelah itu kita evaluasi. Dalam evaluasinya pun selalu menekankan, menyertakan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Kalau psikoterapi kontemporer barat itu sangat lepas. Kamu gagal, loh kenapa kok nggak tenang? Ya karena kamu nggak sungguh-sungguh. Sebatas itu.
Atau pada teknik-teknik psikoterapi yang lain nanti ada muatan-muatan yang berbeda. Itu salah satu contoh Mbak Uja dan sahabat orasi. Gimana caranya apa yang disebut tuh apa sih kalau misalkan yang nerapiin tuh? Terapis, Oh kita ya, menyebutnya terapis. terapis. Kalau dia memberikan konseling ya kita menyebutnya Konselor. konselor. Nah, gimana caranya terapis itu memasukkan em, nilai-nilai Islam ketika melakukan terapinya itu? Iya. Tentunya seperti seperti ya ini mungkin diumpamakan seperti gelas ini ya. Ketika seorang terapis mau memasukkan nilai-nilai Islam itu, maka sang terapis juga perlu untuk memiliki nilai-nilai Islam tersebut kan. Dia juga perlu berproses, dia memiliki pengetahuan dan keterampilan-keterampilan spesifik. Jadi kalau kita ingin memasukkan dengan pendekatan psikoterapi Islam, memang salah satu misalnya tadi, tentu dia harus orang Muslim, ya kan. Yang kedua minimal dia bisa menguasai syukur-syukur ataupun paling tidak kalaupun tidak menguasai secara penuh Al-Quran dan hadis, dia ada beberapa yang dipahami, ya kan. Kemudian dia juga punya tadi secara nilai bagaimana dia bisa membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Sehingga dalam proses terapinya tadi nilai-nilai itu juga akan masuk. Jadi akan sangat susah misalnya terapisnya katakanlah ya, terapis non orang barat, kita ajarkan, ya gak masuk. Karena dia tidak merasakan nilai-nilai Islam yang dia sampaikan dalam terapinya tadi. Gimana seorang terapis non muslim misalnya ataupun orang Islam yang dia tidak benar-benar bertawakal untuk memasukkan dan mengajak orang. Nah ini sebenarnya saya malah merasa ada peran dakwah di situ ketika menjadi seorang terapis kan. Secara tidak langsung dia mengajak, dia menyeru agar seorang itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan ajaran-ajarannya di samping juga sehat secara psikologis. Kalau kita melakukan psikoterapi Islam itu berarti butuh waktu yang lama ya? Relatif Oja. Jadi tidak bisa dikatakan lama atau sebentar, kita melihat dari kondisi diri kita atau klien, kemudian terapisnya dan sumber daya yang ada di sekitarnya. Dukungan, ya kan, termasuk waktu yang dimiliki itu juga berpengaruh. Jadi kalau sebentar atau lama itu sifatnya relatif. Ya. Kalau memang individu itu benar-benar ada beberapa juga yang pengalaman ya, qadarullah dia mendapatkan hidayah, dalam proses dia harus terluka secara psikologis sehingga harus mendapatkan bantuan gitu ya. Dia datang ke kami untuk berkonsultasi. Kita coba kayaknya ini masuk nih kalau pakai pendekatan spiritual karena dia benar-benar titik udah putus asa dari harapan kepada selain Tuhan, selain Allah gitu ya. Akhirnya kita masukkan itu dan dia benar-benar berproses. Alhamdulillah dalam prosesnya itu tidak cukup lama waktu. Seminggu dia mulai bisa ada perubahan-perubahan secara perilaku, secara mindset dia mulai bisa menghilangkan atau pikiran-pikiran negatif yang selama ini dia rasakan. Jadi sangat relatif sebenarnya. Kira-kira itu mahasiswa tersebut tuh diminta untuk apa Pak? Gimana waktu maksudnya? itu? Apa namanya? Dalam proses Prosesnya, psikoterapinya. Ya. Pertama sih kita ajak dia menyadari dulu. Proses penyadaran diri. Nah ini yang kemudian kadangkala butuh bantuan, butuh proses. Tapi ada juga yang memang mahasiswa tersebut sudah mulai sadar. Bahwa selama ini saya sudah jauh ya Pak dari Allah. Makanya kok ujian saya nggak lulus-lulus. Saya kenapa ya kok dijauhin sama orang. Apa karena saya udah jauh dari sholat. Beberapa seperti itu aja. Jadi ketika seorang itu sudah sadar. Kita akan lebih mudah untuk memberikan bantuan. Kita memfasilitasi sehingga dia mendapatkan kondisi psikologis yang lebih baik. Jadi tahap pertama adalah mengajak untuk kesadaran. Dan yang kedua tentunya mengevaluasi terkait kuantitas dan kualitas ibadah maupun kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga setelah kemudian kita mengevaluasi biasanya kita bantu dengan teknik-teknik. Kalau saya kadang-kala tadi teknik yang secara psikologis kontemporer itu biasa dipakai, kita masukkan aja, kita kombinasikan dengan keyakinan atau pendekatan Islami. Misal tadi, kita hanya biasanya relaksasi pernafasan saja, kita bisa langsung masuk dengan relaksasi keberserahan atau relaksasi bersyukur. Kita biasanya dengan metode katarsis, menyampaikan keluh kesah lewat kertas saja. Kita ajak dia dengan sholat taubat, dia bisa
curahkan semua perasaannya kepada Allah. Jadi seperti itu kurang lebih proses yang bisa dan beberapa kali saya coba lakukan. Tapi kadang ada beberapa orang nih Pak, kayak dengan mencurhatkan kepada Allah itu masih belum cukup banget buat dia gitu tuh. Ada beberapa yang kemudian merasa, udah berdoa Pak, saya udah sholat, saya udah pasrah, udah kok merasa sulit. Yeah. Nah, itu yang kita evaluasi, makanya tadi ada kalanya aspek psikologis itu juga perlu difasilitasi. Sehingga curhatnya kepada Allah secara spiritual itu dapat, tetapi aspek psikologisnya juga terfasilitasi. Itu yang coba kita lakukan dan menemukan aspek psikologis apa yang belum terfasilitasi itu yang memang butuh waktu ya. Kadang-kadang kita, Pak saya ingin berubah, saya malas, saya udah berdoa, dihilangkan dari rasa malas. Tapi ternyata misalnya ya, dia pernah punya trauma misalnya. Dia pernah punya kekecewaan. Dia pernah kalau lagu yang sempat viral kemarin, dibanding-bandingke. Sehingga itu menjadikan dia tidak termotivasi, karena kalaupun aku mencapai sebuah hasil, aku gak mendapatkan apa yang aku harapkan, apresiasi misalnya. Akhirnya dia mencoba berdoa kepada Allah, tapi karena aspek psikologisnya dia belum sadar, akhirnya dia buntu. Meskipun tetap kalau saran saya tetap berdoa udah baik. Kita berdoa itu udah sebuah kebaikan. Kita sholat itu baik. Kita nggak membayangkan kalau kita nggak berdoa, mungkin secara psikologis kita jauh lebih rapuh. Kita nggak membayangkan kalau kita jauh dari Allah, mungkin secara psikologis kita jauh lebih hancur. Nah, tinggal kita kuatkan aspek psikologisnya untuk menyempurnakan dari pendekatan spiritual tadi. Kadang itu banyak masih secara orang awam ya, ngira tuh kayak kalau misalkan pergi ke terapis itu, kamu tuh kurang sholat gitu. Iya betul. Kamu tuh nggak dekat sama Allah. Iman kamu di mana? Ngapain kamu datang? Ya bahkan secara sederhana kalau saya sih penggunaan analoginya sama seperti ke dokter. Sama seperti ban kita bocor. Ban kita bocor, kita berdoa, ya Allah, saya ingin ban saya kembali ya Allah. Tapi nggak ada ikhtiar. Nah, tapi ikhtiar itu juga penentunya kan Allah. Kita bisa berikhtiar, kalau Allah nggak memberikan jalan juga nggak akan bisa. Berobat pun sama, sakit. Ya memang ada kondisi sakit yang kadang-kala bisa sembuh dengan berdoa. Kita mengalami gangguan neurologis di otak kita. NLP. Yang memang secara macam-macam. Secara fisik itu memang perlu adanya dukungan dari obat. Justru ketika kita membiarkan hanya berserah diri, bukankah Allah malah tidak ridho? Artinya kita salah dalam meletakkan prosesnya. Jadi saya memahami akal juga harus kita gunakan. Sama. Kalau kita memang dirasa berat dan butuh bantuan atau dukungan, kenapa enggak datang kepada orang yang kita rasa bisa memfasilitasi, menjadi pendengar yang tepat, dan membantu tadi, menyelesaikan dengan kesadaran bahwa yang menyelesaikan dan memberikan bantuan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sih memahaminya dulu dengan pendekatan analogi seperti kita datang ke dokter atau ban motor kita bocor. Berdoa harus. Iman kepada Allah bahwa sakit ini adalah ujian dari Allah, yakin. Tapi kan ada ikhtiar ya di situ. Nah, saya memahaminya seperti itu. Iya sih, masih jarang banget ya mereka sadar bahwa mental mereka lagi nggak baik-baik aja, cuman masih belum kayak menerapkan nilai-nilai Islamnya itu. Ya karena mungkin mikirnya kayak ini aku udah berdoa, ya percuma aku doa gitu, kayak masih masih stuck gitu aja, masih belum berhasil, terus akhirnya cabutnya ke psikolog, psikiater gitu. Ya ikhtiar kan itu bagian dari ikhtiar. Keyakinan kita ya ikhtiar itu bukan jalan kesembuhan, tapi sebagai jalan amal soleh kita. Kesembuhan, perubahan itu tetap biiznillah. Tapi selain ada evaluasi itu, ada monitoring nggak dari? Iya, beberapa untuk pendampingan yang memang dirasa butuh, kadang-kala misalnya, coba kamu latihan untuk memberikan sugesti diri atau latihan bersyukur. Kita fasilitasi dengan progress report harian yang dia bisa isi, nanti di follow up selanjutnya dia bawa untuk kita evaluasi. Misalnya
Pak saya kemarin sudah mencoba melakukan sugesti diri untuk bersyukur misalnya kan. Pak saya coba dikit-dikit perbaiki sholat saya. Pak saya dikit-dikit ya yang puasa sunnah misalnya atau yang bersedekah. Ya sesuai dengan targetnya masing-masing. Jadi itu yang kita coba fasilitasi sejauh ini baru menggunakan lembar evaluasi atau progress report. Oke. Tapi benar nggak sih Pak kalau misalkan, ini balik lagi ya Pak ya ke kondisi psikis. Benar nggak sih kalau misalkan kita sedang mentalnya lagi nggak baik-baik aja, emang benar-benar itu jauh dari Allah ya? Saya justru lebih melihat perspektif sebelumnya. Kalau kita jauh dari Allah, pasti mental kita akan kena. Pasti. Kita jauh dari Allah itu pasti mental kita akan kena. Oke, berarti orang-orang yang sakit itu lagi jauh ya? Iya, dalam artian tadi ya ada aspek-aspek yang kemudian bisa, jadi kita melihatnya jauh dari Allah itu tidak hanya sebatas sholatnya, ya kan, tidak hanya sebatas ibadah yang memang difardukan. Contoh gini, kita menjalani hidup kurang rasa syukur. Padahal Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum innal adzabi lasyadid. Salah satu bentuk azab yang Allah berikan secara psikologis bukankah sempitnya hati, galonya kehidupan, masalah yang kok nggak selesai-selesai. Itu sebagai salah satu pemahaman saya, berarti orang kalau dia memang jauh dari Allah pasti akan sakit. Tapi tidak juga orang kemudian sakit karena memang jauh dari Allah. Kenapa? Itu bagian dari ujian, Mbak Uja kan? Nggak bisa bedain itu. Iya. Kayaknya Ya sudah, baik sangkanya kita adalah apakah ini ujian ataukah kita jauh dari Allah, kan rumusnya tadi kembali, dekat lagi, ingat lagi kepada Allah. Itu. Jadi daripada kita menduga-duga, wah ini adalah ujian, terus kita nggak mawas diri, lama-lama kita bisa benar-benar jauh dari Allah. Kalau saya sih coba ya udah, upaya mawas dirinya adalah anggap itu sebagai suatu cara agar kita semakin dekat kepada Allah. Mau itu ujian, mau itu nikmat, apapun. Oh, berarti ya kita nggak tahu ya itu apakah kita lagi jauh sama sama Allah atau enggak, itu adalah ujian buat Ujian kita. untuk semakin Allah sayang sama kita kan, kita Pak Arif, kita boleh nggak sih self diagnose Pak? Self diagnose ini sering terjadi ya Mbak Oja ya, dan sahabat orasi. Beberapa yang datang itu merasa, Pak saya tuh gini, kayaknya saya depresi berat, saya tuh kayaknya bipolar, saya itu kayaknya udah gila misalnya. Ya kalau dikatakan boleh atau tidak itu menjawabnya kan dalam perspektif orang itu melakukan karena mereka nggak tahu. Ya kan, sehingga mereka mengira-ngira atau menduga-duga. Tapi kalau kemudian itu dibalikkan sebagai seorang profesional, saya akan menjawabnya akan tidak tepat kalau kita mendiagnosa diri. Kenapa? Karena ukuran-ukuran itu sudah ada keilmuan yang bisa memberikan justifikasi. Jadi alangkah baiknya daripada kita melabel diri, kita mendiagnosa diri, langsung saja kalau kita merasakan secara kontinu, secara konsisten 2 minggu, sebulan kok emosi kita menjadi tidak stabil, lebih cenderung ada perasaan-perasaan negatif yang kita alami. Kita merasakan gangguan di aktivitas harian, tidurnya jadi berkurang atau malah berlebih, makannya jadi berkurang atau malah berlebih, interaksi sosialnya juga mulai merasa terganggu, segera cari pertolongan. Tanpa kita harus, waduh aku gini. Nah, gitu. Oke. Ini kayaknya I'm getting fat kan. Itu deh. Aku makin gendut nih Pak. Kayaknya aku mentalnya lagi gitu deh. Terus ini Pak, di APKA itu waktu konseling itu diberi diagnosa gitu nggak? Ya. Jadi kalau dalam proses konseling, kalau kami biasanya untuk kebutuhan laporan saya pun kadang-kala memberikan, saya pun tidak. Jadi melihat. Tapi beberapa klien akhirnya saya beritahukan dengan istilah yang mungkin mereka butuhkan. Jadi misalnya Oja curhat ke saya, Oja cerita begini Pak misalnya. Terus saya sampaikan, Oja kalau dalam keilmuan psikologi apa yang Oja alami itu namanya seperti ini misalnya. Ya sekedar untuk pengetahuan saja. Tapi kemudian lembar yang mengatakan dia didiagnosa ini kadang-kala kami gunakan hanya untuk memberikan rujukan.
Misal ada pasien atau klien saya yang kemudian dia mengalami kondisi depresi berat. Artinya saya tuliskan di situ berdasarkan proses konseling dan asesmen yang dilakukan, mahasiswa tersebut mengalami depresi berat, maka membutuhkan farmakoterapi. Gitu. Jadi kita tetap memberikan sesuai dengan atau tidak memberikan melihat dari situasi. Oke. Karena itu rujukan dari LPKA nih. Iya. Berarti itu ke pihak luar ya? Kita merujuknya yang sejauh ini adalah ke psikiater yang memang beliau kebetulan psikiater dan dosen di UMY. Dan beliau praktek di AMC dan juga PKU Muhammadiyah Gamping. Nah itu free ya Pak ya? Yeah. Bisa diklaim? Yeah. Untuk mental health-nya itu bisa? Mental health nanti ada layanan yang bisa teman-teman reimburse ya, sistemnya sekarang berubah. Kalau dulu dengan Simpesma, kalau sekarang dengan sistem reimburse. Jadi reimburse itu teman-teman nanti membayar terlebih dahulu layanan yang di luar loh ya, kalau yang di psikiater. Kalau yang di KLPK itu gratis, mau berkali-kali itu gratis. Konseling, kemudian mendapatkan psikoterapi insya Allah gratis. Dan teman-teman bisa memilih, kita punya sekitar 15 konselor, 5 psikolog. Jadi 15 konselor itu terdiri dari 5 psikolog, saya salah satunya dan beberapa orang konselor. Itu sifatnya gratis. Kalau yang di luar, misalnya nanti butuh farmakoterapi, nanti datang ke AMC atau ke PKU Gamping, teman-teman mohon maaf membayar terlebih dahulu. Ya nanti kemudian bisa direimburse ke LPKA. Oh gitu. Cuma memang sekarang ada pembatasan besaran yang bisa direimburse itu berapa dengan aturan yang baru. Jadi kalau dulu memang bisa full, kalau sekarang kita ada plotting, ya, jadi nggak semuanya bisa direimburse. Plottingnya berdasarkan? Nanti kami ada rapat internal melihat berapa jumlah plafon yang kemudian sudah dilakukan, berapa kali dia menggunakan, kan kita dengan hitung-hitungan matematis arahan dari pimpinan gitu ya, seperti itu. Itu hanya mahasiswa aja? Iya, untuk mahasiswa aktif UMY. Karena layanannya juga LPKA, jadi semua mahasiswa aktif UMY itu kami berikan layanan. Dan beberapa juga ada pertanyaan, Pak, kalau dosen dan tendik seperti apa? Nah, kalau dosen dan tendik secara formal memang kita tidak bisa melayani ya. Tapi kalau saya pribadi nih, dan mungkin beberapa psikolog ataupun konselor yang ada di LPKA juga melakukan, kami memberikan layanan secara personal, seperti itu. Tapi kalau secara formal, agak sulit Ojak dan sahabat orasi. Jadi biasanya Ojak mau konsul nih sama Pak Arief, silakan langsung chat personal aja. Dan itu kalau dengan Pak Arief gratis, seperti itu. Ya siapa tahu ya bisa, karena di sini LPKA alumni kan juga sama saya alumni juga gitu. Oke. Ada nggak sih Pak kalau misalkan buat apa ya terapi yang ringan-ringan lah, kalau misalkan kita ini biasanya Oja ngalamin nih tiba-tiba nangis gitu, tiba-tiba nangis tapi Oja nggak tahu nih sebabnya tuh apa gitu, terus habis itu sulit tidur gitu, suka bengong. Nah itu kira-kira ada nggak sih Pak terapi ringan gitu buat itu? Jadi teman-teman nanti bisa mencoba ya Oja dan sahabat orasi. Jadi ada satu teknik yang bisa dua teknik mungkin Pak Arief sharing. Dan yang pertama yaitu teknik katarsis. Teknik katarsis dengan mencoba tadi, menyadari dan memfasilitasi emosi yang dirasakan. Caranya gimana? Caranya adalah kita mengambil posisi yang nyaman, biasanya sambil duduk seperti ini, atau pas mau berdiri juga silahkan, tapi lebih idealnya kalau duduk. Kemudian kita coba untuk menghadirkan, merasakan emosi yang saat itu kita alami. Dengan kesadaran tadi ya sebelumnya bahwa ya Allah, ini adalah bagian dari hamba ikhtiar ya Allah. Allah tetap pemilik hati hamba. Allah yang kemudian bisa mengangkat penyakit hati, kegundahan dalam diri hamba. Setelah itu ya udah bisa, kalau saya biasanya dengan teknik butterfly heart seperti ini, lalu mencoba menghadirkan. Ini bisa dilakukan secara mandiri. Gitu kan? Sambil misalnya ya Allah, Uja sadar, Uja itu sedih. Ikut Uja itu capek, Uja itu merasa marah sama Pak Arief, ataupun kepada siapapun. Jadi kita jujur, ya. Nah, kalau situasinya ini cukup private dan sendiri, sampaikan. Contohnya seperti, ya Allah, saya sedih, jujur saya sebenarnya itu jengkel, kecewa sama Uja.
Ya Allah, kenapa kok tugasnya nggak selesai-selesai? Baru aja kemarin bisa sedikit bernafas, sekarang udah ada tugas atau tanggung jawab. Misalnya seperti itu. Ya Allah, kenapa setiap saya ketemu sama dia, rasa sakitnya itu muncul karena belum bisa move on misalnya, ataupun apapun itu. Nah, ini untuk emosi negatif itu bisa, emosi positif pun bisa. Nanti misalnya, ya Allah, alhamdulillah saya sekarang merasa sangat bersyukur ya Allah. Jadi nanti tinggal setelahnya kita mau apakan. Nah, tahap pertama tadi menyadari aja ya. Setelah kita menyadari, kalau yang emosi negatif kita coba untuk terima dengan kita serahkan kepada Allah. Tadi penghayatan secara psikologisnya dan keikhlasan atau kepasrahan secara spiritualnya. Kalau Pak Arief dalam dulu diajarkan saat kuliah itu coba dengan mengucapkan kalimat ini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya terima semua ini. Ya. Saya ikhlas, saya pasrah, saya terima semua ini. Oke, itu kalau emosi negatif. Kalau yang positif pun sama. Saya merasa bahagia, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, menerima semua ini. Oke, itu tahap selanjutnya. Jadi setelah kita menyadari, tahap selanjutnya yaitu menerima. 3M. Menyadari, menerima. Dan M yang ketiga adalah mencoba untuk melepaskan. Jadi emosi negatif itu coba dilepaskan. Kalau yang positif apa? Memperkuat. Ya kalau nangis gimana Pak? Gak apa-apa. Ini bagian dari proses. Silakan Uja. Ini bagian dari fasilitasi emosi, ya. Silakan diekspresikan kalau Oja mungkin ada emosi negatif yang dialami. Kadang bingung gitu loh, maksudnya apa namanya kan tempatnya juga terbatas gitu. Kalau ramai orang kan nggak mungkin nangis. Betul. Tiba-tiba mendem gitu. Gimana? Iya. Jadi yang bisa kita lakukan mencoba memfasilitasi seperti tadi. Insya Allah itu nggak akan menyakiti siapapun. Kenapa? Karena kita jujur dengan diri kita dan kita fasilitasi. Kalau kita merasa sedih, kita kecewa, apakah Allah marah kalau kita sedih dan merasa kecewa? Kita merasa lemah, apakah Allah marah? Tapi kalau kita marah gimana? Kan Allah kan nggak suka kalau kita marah. Allah nggak suka kita marah dan bukan marah perasaan yang kita rasakan. Ekspresi marah yang tidak terkontrol. Rasul pernah marah nggak? Rasul nggak pernah marah? Mungkin yang kita pahami adalah Rasul tidak mengekspresikan kemarahannya secara membabi buta. Tapi perasaan marah, coba. Perasaan sedih, perasaan kecewa lantas apa yang kemudian Allah ciptakan dengan nurani dan hati ini kalau kemudian emosi itu tidak bisa kita fasilitasi. Ya, kan boleh kita memfasilitasinya dengan cara yang tepat dan adaptif. Termasuk tadi, bukankah dengan kemarahan akan membuat kita menjadi lebih baik misalnya. Saya marah karena dihina, tapi saya nggak harus merespon penghinaan itu dengan ucapan atau perbuatan yang menyakiti dia. Ya. Saya gunakan energi marah saya untuk mengubah saya menjadi lebih baik. Oke. Good. Saya sedih, saya merasa rindu misalnya. Bukankah itu menjadikan kita akhirnya punya kesempatan untuk benar-benar menikmati kualitas. Ketika Oja rindu dengan sahabat Oja yang udah lama gak ketemu. Oja rindu, ya Allah, kenapa kok sholat saya sekarang jadi gak khusyuk. Kita merindukan saat khusyuk itu. Dan akhirnya itu membuat kualitas ibadah kita lebih baik. Kualitas kita saat ketemu teman kita juga lebih baik kan? Iya sih. Ya, jadi fasilitasi dengan 3M tadi. Mencoba menyadari, mencoba menerima dan melepaskan. Kalau yang positif, memperkuat. Bisa mengatakan, ya Masya Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Izinkan ya Allah, mudah-mudahan rasa syukur ini semakin bertambah. Rasa ikhlas ini semakin kuat. Rasa bahagia ini juga bisa saya bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Ya. Gitu. Nah, yang kedua tadi kan ada 2 aja. Sugesti. Sugesti ini juga bisa dilakukan kapanpun. Sugesti itu adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat positif secara berulang kepada diri kita. Oja pernah malas gak? Pernah. Kadang-kala merasa malas, kita bisa mensugesti diri. Jadi rumusnya aja kalau kita mau mensugesti diri, pilihlah frasa atau kalimat yang positif. Oke. Karena kalau kita
menggunakan frasa atau kalimat yang negatif untuk mensugesti diri, itu cenderung tidak akan efektif. Justru kalimat setelah frasa negatif itu yang akan semakin kuat. Frasa negatif itu adalah tidak, jangan, enggak, dan sebagainya. Padanan kata-kata negatif itulah. Kenapa? Ya, otak kita akan kemudian cenderung memfilter kalimat enggak, tidak, jangannya, yang masuk adalah kalimat setelahnya. Ini saya kasih contoh aja. Ilustrasi dan sahabat orasi ya. Siap? Oke. Jangan pikirkan gajah. Apa yang dipikirkan? Gajah. Good. Gitu ya sahabat ya. Gajah. Gajah. Tapi berbeda kalau saya mungkin mengatakan, pikirkan kucing sekarang. Pikirkan ayam sekarang. Ya, langsung spesifik. Jadi solusinya adalah kita langsung mengatakan kalimat-kalimat yang itu spesifik atau solutif dari problem yang kita alami. Kalau Oja merasa malas tadi ya, daripada Oja mengatakan jangan malas, ayo Ja, jangan malas Ja. Itu malah semakin mengundang rasa malas. Jangan mager, jangan takut. Tapi kalimat sugestinya gimana? Lawan kata malas apa? Rajin. Oke, coba Ja, ayo rajin. Ayo coba lakukan hal ini. Ayo Ja, coba lakukan ini. Spesifik, positif. Ya, sama beberapa klien mahasiswa itu curhat, Pak saya mau presentasi cemas. Biasanya gimana? Saya jangan cemas. Terus jadi tenang gak? Malah tambah cemas Pak. Nah karena mungkin salah sugesti. Jadi katakan, Bismillah ya Allah berikanlah ketenangan. Kalau spiritual tadi, Robbi syrahli sodri wa yassirli amri. Ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Positif-positif kan semuanya? Lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Positif kan? Bukan, ya Allah jangan beri kesulitan. Wow, tambah sulit. Jangan takut, semakin takut. Jadi pengulangan. Coba sekarang Oja ataupun sahabat orasi bisa coba ya. Misalnya Oja merasa males. Oja akan mensugesti diri dengan mengucapkan apa? Kalau males biasanya ya jangan malas, kerjaan banyak. Nah, kalau sekarang berarti Oja akan mengatakan? Kalau sekarang harus rajin biar cepat selesai. Oke, bisa. Harus rajin biar cepat selesai. Yeah. Atau coba kerjakan sedikit demi sedikit. Seperti itu ya. Itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang sehingga gerak kita atau perilaku kita kan salah satunya dipengaruhi apa yang ada dalam pikiran dan lisan kita. Jadi dengan kita membiasakan, termasuk membiasakan kalimat-kalimat baik. Meskipun kita belum sabar, kan kita boleh Bismillah, Arif ayo sabar, Arif ayo sabar, Arif ayo sabar. Sampai kemudian Allah benar-benar mengizinkan kita menjadi orang yang sabar. Wah, Masya Allah. Terima kasih Pak Arif udah Sama-sama, dibikin terapi ringan ya buat sahabat orasi juga bisa dilakukan di mana aja gitu ya. Walaupun itu di tempat rame ya. Ya kalau di tempat rame pun yang penting orang lain tidak terganggu gitu. Enggak teriak-teriak gitu. Secara personal bisa dilakukan katarsis maupun sugesti. Oke. Baik Pak Arif, terima kasih sudah berkunjung di Orasi Podcast nih. Mungkin next time kita ngobrol-ngobrol lagi Pak di Orasi Podcast ya di tema-tema berikutnya gitu. Oke. Sekian dari Oja sama Pak Arif. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.